Shalom, selamat pagi buat kita semua jemaat dan parhalado HKB Petojo dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan channel YouTube Firman Menyapa HKB Petojo hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menemani kita untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami satu hari untuk kami jalani. Kiranya Tuhan hari ini bisa kami jalani bersama dengan Tuhan, dan hari ini kami jalani dengan melakukan segala tanggung jawab kami, tugas kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Maka penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alayang goau marpakirimon tu Jahobado, naung manabu nihon bonih bohina maradopon pinopar nisi Jakob. Jala huhalunguton ibana. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan perasaan Nabi Yesaya ini, yaitu perasaan ditinggalkan oleh Tuhan, atau dalam ayat ini dipakai istilah Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya? Pernahkah kita merasakan bahwa Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya terhadap kita, dan kita bertanya, "Why, Lord? Mengapa Tuhan?" Atau, "Di manakah Engkau Tuhan?" Saat itu, bangsa Israel sedang dalam persiapan untuk dibuang ke Babilonia sebagai budak karena mereka dikalahkan oleh bangsa Babel. Itulah kondisi yang melatar belakangi timbulnya pertanyaan ini, atau timbulnya perasaan ditinggalkan oleh Tuhan ini. Tapi ini bukan hanya milik Nabi Yesaya sendiri. Alkitab sering memuat kisah-kisah di mana tokoh iman kita merasakan keadaan ditinggalkan oleh Tuhan. Sebut saja Raja Daud dalam Mazmur 10 ayat 1. Di situ Raja Daud bergumul dan mengatakan, "Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan?" Bahkan di Mazmur pasal 13, intensitasnya lebih tinggi lagi. Di situ Raja Daud sampai mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus?" Saya jadi teringat sebuah lagu kor ciptaan Bapak Pontas Purba yang judulnya "Tuhan, berapa lama lagi?" Di awal lagunya dikatakan, "Tuhan, berapa lama lagi ku dilupakan." Saya yakin kita semua tahu lagu itu. Itulah perasaan yang dialami oleh Raja Daud. Dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Tapi jangan salah Bapak Ibu saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus saja pernah merasakan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan ini. Dari atas kayu salib Tuhan Yesus sampai berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita lihat dalam Alkitab tentang perasaan ditinggalkan oleh Tuhan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, normalkah memiliki perasaan ini? Atau pernahkah kita memiliki perasaan ditinggalkan oleh Tuhan dan kita bertanya, "Mengapa Tuhan?" Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kedekatan itulah yang sanggup membangkitkan semacam perasaan kehilangan hadirat Tuhan,
atau the feeling of the absence of God's presence di dalam dirinya. Seseorang yang tidak pernah dekat dengan seseorang yang lain tentu tidak mungkin akan merasakan keterhilangan ketika yang lain itu tidak ada dalam kehidupannya. Tidak mungkin ada feeling of absence bagi seseorang yang tidak dekat dengan orang lain. Nah, bukankah ini sebuah paradoks? Kadang-kadang banyak orang yang secara fenomena terlihat sangat dekat dengan Tuhan dan memiliki iman yang besar, namun pada kenyataannya tidak demikian. Sebaliknya, di sini Nabi Yesaya terlihat seperti seorang yang jauh dari Tuhan, tampil sebagai seorang yang imannya sangat lemah dan kecil. Maka dia mengatakan, Tuhan menyembunyikan wajahnya dariku. Namun sesungguhnya orang semacam inilah yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Maka itulah renungan pertama yang bisa kita petik dari perikop kita hari ini. Apakah kita dekat dengan Tuhan sehingga kita sensitif dengan perasaan ketika kita jauh dari Tuhan? Yang kedua adalah dalam situasi itu, dalam situasi di mana Tuhan seakan-akan meninggalkan kita dan kita merasakan forces of hell atau perasaan di neraka, apa yang kita lakukan? Nah, orang yang tidak dekat dengan Tuhan dan orang yang dekat dengan Tuhan akan sama-sama bertanya, "Why Lord? Mengapa Tuhan?" Atau "Di mana Engkau Tuhan?" Tapi pertanyaan yang sama disampaikan dengan beda rasa. Yang satu bertanya, "Mengapa Tuhan?" dalam posisi questioning atau mempertanyakan Tuhan. Mengapa Tuhan? Pertanyaannya itu terkesan bernada protes, seakan-akan dia tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu dari Tuhan. Tapi pertanyaan yang satu lagi berbentuk asking, memang jujur bertanya, "Mengapa Tuhan?" Sangat jauh perbedaannya Bapak Ibu antara questioning, yaitu mempertanyakan, dengan asking, yaitu bertanya. Questioning adalah mempertanyakan, bukan sekedar bertanya, melainkan ada unsur kecurigaan dan ketidakpercayaan di situ. Seolah-olah manusia ingin mempertanyakan kebijakan Tuhan di situ. Nah, sikap inilah yang membuat orang Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, karena mereka terus-menerus questioning Tuhan dan Musa, hambanya, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Tapi asking atau bertanya tidak lahir dari sikap kepongahan yang hendak mempertanyakan, atau sikap hendak mengadili Allah atas realitas yang sedang terjadi di sekelilingnya. Asking adalah sebuah sikap kerendahan hati, seperti seorang anak yang di dalam perasaan keterbuangannya tetap mencari Allah. Inilah sesungguhnya iman yang sejati. Maka renungan kedua bagi kita dari perikop ini, ketika kita merasa kehilangan Tuhan dan kita bertanya, "Mengapa Tuhan? Mengapa yang seperti apa yang kita sampaikan?" Apakah kita questioning God? Atau kita memang secara rendah hati asking God, ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan? Biasanya orang yang questioning God, lama-lama mereka akan playing God. Orang yang mempertanyakan kebijakan Allah atas realitas yang terjadi dalam hidupnya, orang seperti inilah yang kemudian jatuh pada sikap mengambil jalan sendiri, playing God, berperan menjadi Allah dalam hidupnya. Parahnya, dia bukan saja berperan menjadi Allah atas dirinya sendiri, melainkan juga dia menjadi Allah atas orang lain. Dia berkuasa atas kehidupan orang lain dan dia menindas orang lain. Tapi orang yang asking God, dia akan tetap menengadah ke atas dan menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak berani playing God. Dia tidak sedikit pun berani mengambil peran menjadi Allah dalam hidupnya. Maka inilah sikap yang diambil oleh Nabi Yesaya. Dan inilah pesan ketiga dari renungan hari ini kepada kita. Seberapa besar dan seberapa sakit pun kondisi kita saat ini, marilah pada akhirnya kita tetap memandang kepada Tuhan dan menanti-nantikannya. Tatkala fondasi-fondasi hidup kita goyah,
Kita sesungguhnya harus tetap berharap kepada Tuhan yang tidak kelihatan, karena sesungguhnya Dialah yang memerintah seluruh alam semesta dari tahtanya yang kekal. Inilah sebuah pembentukan yang harus dialami oleh orang benar, yaitu bagaimana dia belajar untuk meletakkan seluruh kepercayaannya pada Tuhan dan hanya pada Tuhan, bukan pada sesuatu yang lain atau pada campuran antara Tuhan dan sesuatu yang masih bisa dia harapkan. Apakah ini berarti bahwa orang Kristen tidak perlu memakai masker misalnya? Atau tidak perlu memberi dirinya divaksin? Atau orang Kristen nggak perlu lagi menyimpan uang? Atau apapun alat-alat yang ada di dunia ini? Bukan seperti itu. Kita semua tetap dan harus memakai semua instrumen itu. Namun di sisi lain kita harus menyadari bahwa semua itu terlalu rapuh untuk dijadikan sandaran dan harapan. Vaksin terlalu rapuh untuk memastikan keselamatan kita. Uang terlalu rapuh untuk menjamin kehidupan kita. Pada akhirnya, kita harus menyadari hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan keselamatan yang paripurna. Oleh sebab itu, tetaplah menanti-nantikan Tuhan dan tetaplah berharap kepadanya. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Diberkatilah kita semua yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan dan berharap padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Meskipun realitas sekitar kami seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan sedang meninggalkan kami. Ketika fondasi kehidupan kami goyah dan kami merasa Tuhan jauh dari kehidupan kami boleh bertanya kepada Tuhan, tapi tidak boleh mempertanyakan keadilan Tuhan, agar kami tidak seperti orang Israel yang akhirnya berputar-putar pada masalah yang sama selama 40 tahun. Ketika kami bertanya kepada Tuhan, biarlah itu membawa kami melihat diri kami sendiri. Apakah kami menderita karena kesalahan kami sendiri, ataukah penderitaan itu merupakan ujian dari Tuhan? Maka ketika penderitaan itu adalah akibat kesalahan kami sendiri, menanti-nantikan Tuhan berarti bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tapi jika penderitaan itu adalah ujian dari Tuhan, maka biarlah ya Tuhan, kami tetap menjalaninya dengan firman dan doa, sambil bekerja sekuat tenaga kami. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melangkahkan kaki kami dan berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Amin.